Melalui penelusuran di lapangan, tim investigasi kami berhasil mewawancarai seorang perwakilan dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI yang diduga terlibat bentrokan dengan Front Pembela Islam. Seperti apa sepak terjang dari GMBI? Berikut penelusurannya. Ketika bubar itu kan masa FPI duluan. Lalu ada masa dari ormas lain yang mendukung pemeriksaan FPI menyusul bubar. Nggak lama kemudian ada juga salah satu anggota GMBI yang ingin segera pulang, padahal sudah ada komando untuk menunggu jam 7 tidak boleh pulang. Dipukul. Itu yang kami ketahui dari anggota yang kami tanyain mengenai kejadian di lapangan. Banyak pihak mempertanyakan apa yang menjadi pemicu kehadiran GMBI dan LSM lainnya dalam pemeriksaan Imam Besar FPI pada saat itu. Pemicunya jelas, mereka kan kalau bagi kita ini jelas bahwa ketika kita sebagai LSM sosial kontrol yang setia bela Pancasila, ketika ada yang melecehkan Pancasila, oh kita kawal. Ya, ternyata mereka tidak memperlihatkan kejentelannya, tidak mereka. Masa mau diperiksa bawa masa, ya kita juga nggak enak. Ya kita juga datang dong, sebagai rasa memiliki Pancasila. Dari kantor GMBI, kami kemudian menuju markas FPI yang ada di kawasan Gede Bage, Bandung. Kang, punten mau nanya, kalau kantornya FPI sebelah mana, Kang ya? Ya. Kantor FPI. FPI? Sini. Oh, di sini. Ada nggak, Kang, orangnya? Pak Hajinya lagi keluar. Oh, lagi ada orang? Keluar. Baliknya jam berapa ya, Kang? Balik jam Bandung Kota, bukan? Jam berapa? Kira-kira? Ya, kurang tentu juga nih, soalnya tadi keluarnya baru tadi, sebelum asar. Oh, kalau Akang teh siapa? Saya menunggu di sini. Oh, yang jaga. Ada kontaknya nggak, Pak Haji gitu, biar bisa saya kontak untuk janjian. Kebetulan saya dari MNC sih, Kang. Ada, Kang? Belum minta kontaknya. Dan sayangnya saat kami hubungi baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat, yang bersangkutan tidak merespon sama sekali. Nama LSM GMBI atau Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia mencuat dan menjadi perbincangan publik pasca ricuh dengan FPI. Dari hasil penelusuran kami ke kantor GMBI di Jalan Dalam Kaum Bandung, kami mendapatkan informasi bahwa LSM GMBI didirikan oleh Muhammad Fauzan Rahman pada tahun 2002 silam di Bandung, Jawa Barat. Ia mengklaim memiliki 1,5 juta orang massa. LSM ini menyebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bagi sebagian masyarakat Jawa Barat, LSM ini tidaklah asing. Organisasi ini kerap turun di beberapa aksi, meski aksi-aksi tersebut kerap berakhir bentrokan. Pada April 2014, sejumlah massa GMBI mendatangi pengadilan tinggi di Kota Kembang. GMBI meminta majelis hakim menjatuhkan vonis seringan-ringannya bagi mantan wali kota Bandung, Dada Rosada. Dada Rosada didakwa menyuap Hakim Tipikor Setiabudi Tejo Cahyono senilai 3 miliar rupiah pada tahun 2012. September 2015, GMBI melaporkan wali kota Bandung Ridwan Kamil ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dugaan korupsi dana Bandung Creative City Forum senilai 1,3 miliar rupiah. Dalam proses pemeriksaan, tuduhan ini tidak terbukti. Januari 2015, GMBI melaporkan majalah Tempo, Kepala PPATK Yunus Hussein, Ketua KPK Abraham Samad, dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ke Bareskrim Polri. Hal ini terkait pemaparan majalah Tempo mengenai aliran dana Komjen Budi Gunawan ke sejumlah pihak. Februari 2015, massa GMBI mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka hadir untuk mendukung pra-peradilan Komjen Budi Gunawan. Saat itu, Komjen Budi Gunawan tersandung dugaan korupsi oleh KPK. Untuk mengetahui lebih dalam tentang organisasi ini, kami bertemu langsung dengan Muhammad Masyur atau yang akrab disapa Abah. Abah merupakan Ketua GMBI Distrik Bandung. Terus banyak lagi masyarakat mengeluh tentang pendidikan yang mau bekerja tapi ijazah masih di sekolah pada waktu itu. Sehingga berpikirlah seorang Muhammad Fauzan Rahman itu berpikir dan menganalisa kok kenapa negara seperti ini. Lalu disitulah
mungkin ada ide-ide mencetuskan bahwa dilahirkannya GMBI. GMBI itu LSM atau ormas, Bah? GMBI itu adalah LSM. LSM yang memang bergerak di setiap ada pengaduan dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang organisasi massa, ormas atau organisasi massa adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan tertentu. Dalam melakukan kegiatan, ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Sedangkan LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang. Organisasi ini secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nirlaba. Jangan dipisah, disekat antara LSM dengan ormas. Pada prinsipnya, ormas itu kan juga LSM. Kita adalah lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk ormas, bukan berbentuk perkumpulan, bukan berbentuk yayasan. Masyarakat pun kemudian dibuat terkejut dengan munculnya nama Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Anton Carlyan. Sejak 2009, Anton Carlyan didapuk sebagai pembina LSM GMBI. Nah, kalau kepanjang tangan dari kepolisian berarti Banpol dong, bukan GMBI. Ya, kami tidak merasa bahwa kami itu sebagai kepanjang tanganan daripada Polri atau polisi, tidak. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 16 menyebutkan, setiap anggota Polri dilarang menjadi pengurus atau anggota LSM dan ormas tanpa persetujuan pimpinan Polri. Sedangkan Irjen Pol Anton Carlyan tercatat sebagai pembina GMBI sejak tahun 2009. Namun hal ini dinilai bukan sebagai masalah besar bagi Polri, karena Kapolda Jabar ini sudah mengantungi izin dari Kapolri. Kita, Polri, itu juga banyak diminta menjadi ketua perkumpulan-perkumpulan, tidak ada masalah. Ya, seperti di Jawa Barat juga demikian, pembina GMBI nggak ada masalah. Pisahkan antara pembina perkumpulan-perkumpulan dengan masalah hukum. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 28 Ayat 3 disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Berdasarkan penjelasan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Kepolisian, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Pada Minggu 22 Januari 2017, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan resmi dinonaktifkan sebagai Ketua Dewan Pembina LSM GMBI. Mengawal Pancasila, khususnya terkait pemeriksaan Habib Rizik, tidak dikait-kaitkan lagi dengan peran Bapak Irjen Polisi Anton Carlyan sebagai Ketua Dewan Pembina. Sudah tidak ada lagi terhitung hari ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh beliau, kami hanya bisa mendoakan. Dan apabila kami harus melakukan gerakan moral itu, sekali lagi saya tegaskan, itu murni keputusan eksekutorial, keputusan komando di tangan Ketua Umum. Lalu, apakah GMBI ini telah resmi terdaftar? Kami akan melakukan penelusuran ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui legalitas organisasi tersebut.